Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 22 Oktober 2021. Pada edisi ini, kita akan ngebahas mengenai IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 21 Oktober 2021 seperti apa dan kira-kira emiten apa nih yang menarik diperdagangkan pada perdagangan hari ini tanggal 22 Oktober 2021. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Analisis teknikal saham harian 22 Oktober 2021. Berikut ini adalah, bisa dilihat ini adalah yang terjadi bursa pada perdagangan kemarin tanggal 21 Oktober. Di mana mayoritas indeks itu mengalami merah. Baik itu Composite, LQ45, Kompas 100, TISI, dan Jakarta Islamic Index yang penting-penting aja, itu mengalami merah. Dan hijau hanya indikator DBX. Kenapa seperti itu? Ini tidak terlepas dari yang udah gue bilang beberapa waktu lalu, mencoba untuk menutup gap. Memang awal sesi itu membuka gap, tetapi habis itu menutup kembali gapnya. Balik lagi seperti awal gitu. Karena kenaikan yang terlalu signifikan pun tidak terlalu baik. Ingat, bisnis itu bukan bisnis yang soloran. Suatu bisnis akan melenting lebih jauh saat dia tertekan terkoreksi. Itu yang kondisi normal. Tapi beberapa waktu lalu, kurang lebih sekitar 2 minggu lalu, pergerakannya itu bisa dibilang sangat anomali gitu. Dimana memang sekarang indeksnya berada di 6.600. Dan secara historis, terakhir tertinggi itu mungkin di 2018 ya, kalau nggak salah ingat, itu cuma di 6.800-an. Dari sini ke sini tuh sangat-sangat deket poinnya. Tinggal pertanyaannya apakah akan tembus? Kemungkinan gua awal akhir tahun inilah dia akan mencoba nembus di level 6.800. Jadi di maintenance dulu nih, jangan keburu naik sampai ke 6.800. Di maintenance koreksi-koreksi. Walaupun seperti itu ada selalu yang namanya top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin. Top gainers ada Safe, ada Chin, MLPT, BBHI, SAMV, dan ROK. Dan top loser ada Innov, Indi, Digi, Roni, SMKL, dan Agi. Dan inilah pergerakan indeks pada perdagangan kemarin. Bisa dilihat, ini yang kata gue bilang tadi adalah membentuk gap. Nah, gap ini langsung ditutup pada jam 9.30. Padahal tidak ada buangan yang terjadi. Dia mengalami turun. Dan setelah itu lihat ada accumulation naik. Tapi turun kembali tidak ada distribusi yang terjadi selama penurunan. Artinya di sini asing ya, volume asing lagi memaintain untuk akumulasi dengan cara apa? Dengan cara menaikkan dan menurunkan. Saat diturunkan dia akumulasi, saat naik dia buang barang. Buang barang lihat nih. Merah-merahnya dikit-dikit kan, merah-merahnya dikit-dikit. Setelah itu dia banting dengan volume yang sedikit lebih besar biar market itu turun dan dia angkut lagi barangnya. Itu cerdasnya dari yang namanya bandar ataupun gajah. Dan akhir sesi lihat dia ngebentuk hijau cukup tinggi, artinya dia akan mencoba membentuk gap ya. Membuka gap akan seperti ini, tapi apakah akan terjadi seperti sama, yaitu adalah menutup gap dan terjun seperti ini? Gua sendiri akan menjawab iya, akan kurang lebih pergerakannya sama dengan pergerakan kemarin tanggal 21 Oktober 2021. Tapi pada awal sesi akan hijau royo ya. Mungkin sekitar jam 10 jam 11-an mulai mengalami koreksi. Jadi benar-benar di maintenance, jangan sampai greedy. Kalau lu udah dapat profit tujuan lu 2-5% per harinya, udah nggak usah dimikirin, tutup laptop, jalan-jalan atau habisin duitnya.
nggak usah lagi lu mantengin. Karena kenapa? Karena kalau lu masuk, lu gatal, lu pengen beli, bukannya untung lo yang lu dapat, malah nanti menutupi rugi lu yang lu dapat. Gitu. Be careful. Dan ini adalah top net foreign buys pada perdagangan kemarin. Ada Zing, Demas, Telkom, BBRI, dan Adro. Ingat tuh 3 emiten besar ya. Telkom, BBRI, Adro. Lagi accumulation. Top net foreign shell ada Friend, Buka, Behit, Film, dan BBCA. BBCA wajar sih. Dia stock split. Udah naik hingga 8.000. Sekarang turun ke 7.400. Masih dikategorikan wajar gitu ya. Di bawah kita, gue sih harapnya di bawah 7.200 atau bahkan ke 6.000 buat disikat ya. Sekali lagi buat disikat. Dan ini adalah pom-pom news. Jadi pom-pom news hari ini itu pure hanya award yang diberikan kepada beberapa bank. Ini berita dari CNBC Indonesia, baik itu Bank BRI Agro, Bank Arto maupun Bank BANK. Jadi ketiga emiten ini merupakan prospektif ataupun untuk perdagangan besok itu pada awal sesi akan terbantu dengan awards yang diberikan terhadap beberapa emiten ini. Ini menjadi sentimen positif tentunya untuk yang namanya beberapa emiten tersebut, khususnya di sektor perbankan. Jadi prospek sektor perbankan untuk menjelang yang namanya window dressing itu cukup tinggi gitu. Ada tajinya lah. Dan 3 emiten ini, baik Agro, Arto maupun BANK, bank, itu bisa teman-teman masukkan watchlist untuk perdagangan pada hari ini. Tapi sekali lagi, ini sentimen positif, silakan diambil, pantengin awal sesi, jangan suka hit and run, jangan nunggu-nunggu, udah sabar deh, sabar. Karena kenapa? Di saat ada berita, disitulah bandar jualan. Saat bandar jualan, dia akan menaikkan. Jangan sampai kita nyangkut di harga tinggi. Be careful. Dan inilah review rekom emiten pada perdagangan kemarin. Ada KBLI, Pola, BBCA, dan SWAT. Secara overall, semuanya itu sesuai dengan trading plan yang udah disesuaikan. Jual di antara 308, 312, dia 310. 161 sampai 163, dia di 167, out of standing. Jual di 7550 sesuai, dan yang out of standing parah itu adalah SWAT hingga 244. Gue kemarin masuk di SWAT di harga 150, terus jual di angka 223 ya, 223,74. Lumayan dapat lumayan sekitar 5 sampai 10% dari emiten SWAT. Jadi sangat disayangkan kalau lu udah gue kasih rekomen ya, silakan dipantengin, sesuaikan target trading plan. Tapi kalau misalkan memang hype-nya tinggi, tahan sampai kira-kira harganya udah di luar dari trading plan yang udah gue buat, tinggal tentuin mau di take profit titik berapa gitu. Itu yang penting banget ya. Jangan sampai lu coba keluar dari trading plan. Karena kenapa? Kalau lu keluar dari trading plan, kalau nyangkut jangan nyalahin ya. Dan juga kecepatan tangan itu benar-benar diuji. Dan ini adalah perdagangan ataupun watchlist yang bisa lu gunain untuk perdagangan pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2021. Sebelum itu di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah indikator MACD, kepanjangan dari Moving Average Convergent Divergent, yaitu di mana indikator ini prinsipnya sama dengan moving average gitu. Cuma cara bacanya agak sedikit berbeda, di mana prinsip yang digunakan adalah yang namanya beli dan jual menggunakan golden cross dan golden dead cross. Mudahnya seperti ini. Jika garis berada di bawah dan melakukan penyelangan, maka itu titik terbaik saat beli. Ditambah ini warna hijau. Batang-batang ini bar chartnya warna hijau. Maka itu momentum terbaik untuk masuk. Lalu momentum terbaik untuk jual saat garisnya bersilangan di daerah utara. Maka itu dilakukan penjualan atau istilahnya golden dead cross dan batang berwarna merah. Jadi beli pada saat golden cross, jual saat golden cross. Beli saat di bawah, jual saat di atas. Sesimpel itu. Tetapi moving average convergent divergent ini ada kelemahan nih, di mana dia bisa tertipu yang namanya false breakout. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dipakailah indikator lain, yaitu adalah relative vigor index.
Relative Figure Index prinsipnya hampir-hampir mirip, tapi dia melihat momentum dan sentimen pasar di sana. Tetapi cara beli dan jualnya itu pun sama, yaitu menggunakan yang namanya prinsip Golden Cross, Golden Dead Cross. Beli pada poin-poin di bawah, ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli, ini beli, persilangan di bawah aja itu beli, ya. Jual pada saat persilangan di atas loh. Berapa titik-titik yang bisa lu dapetin tuh? Berapa titik-titik yang bisa lu dapetin dalam waktu 1 hari? Lu jual beli dengan tempo itu. Karena kenapa? Lihat, dia sama-sama memberikan pada saat MACD memberikan sinyal. Dia jual di daerah sini. Lihat, sama di daerah sini. Tapi kita bisa take profit di daerah sini dulu. Atau kita bisa take profit daerah sini dulu. Jadi bisa memberikan take profit lebih cepat dengan range yang hampir sama. Gitu. Dan ini untuk memastikan ini false breakout enggak. Jangan sampai kita nunggu garisnya break ke bawah ke arah selatan. Kita lihat, oh dia udah menuju ke selatan, tapi ininya belum. Ini momentum untuk beli. Jangan sampai nunggu persilangan di bawah. Beli lagi, jual lagi di atas gitu. Jadi benar-benar bisa memainkan TikTok di daerah situ. Ini contoh adalah emiten ISSP, bisa dilihat ISSP Golden Cross persilangan di bawah, walaupun ini turun. Artinya di sini akan dalam waktu ya sekitar setengah jam akan mengalami kenaikan untuk dari ISSP. Beli di 310 sampai 312, cut loss di 306, jual 314 sampai 316, kemungkinan naik 52,67%. Emiten kedua adalah Shuffle. Emiten Shuffle bisa dilihat untuk MACD, momentumnya dia menuju Golden Dead Cross, tapi di sini masih persilangan Golden Cross, jadi masih akan naik ke atas untuk emiten Shuffle. Pada perdagangan kemarin, Shuffle itu menjadi one top gainers. Apakah hari ini akan menjadi top gainers? Gua yakin 3 besar akan masuk untuk emiten Shuffle. But sekali lagi, ini adalah high risk. Ingat, high risk, high return. Kalau lu mau dapat top gainers, lu berani harus yang namanya high risk, mengambil resiko. Oleh karena itu, titik cut loss sudah harus dipasang. Beli di 230 sampai 234, cut loss di 205, jual di 260 sampai 282, kemungkinan naik 62,73%. Berikutnya adalah agro. Agro ini adalah salah satu sentimen positif yang tadi berita tadi mendapatkan award dengan ditandai Golden Cross. Walaupun dia Golden Dead Cross, tapi ini akan kecil kemungkinan lebih turun ke bawah, tapi akan menuju ke atas untuk emiten agro. Jadi lu bisa ambil momentum ini. Beli di 2020 sampai 2030, cut loss di 1990, jual di 2050 sampai 2060, kemungkinan naik 47,96%. Dan terakhir adalah Arto. Sama-sama mendapatkan award masih potensi naik dan ini masih potensi naik. Jadi dia akan masih melanjutkan tren naik dari Arto. Jadi jangan sampai ketinggalan barang. Bisa beli di 13.710 sampai 14.000, cut loss di 13.300, jual di 14.900 sampai 15.050, kemungkinan naik 55,10%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di bawah ini jika konten ini bermanfaat. Karena jempolmu itu sangat berharga bagi gue. Gue Fajar Sidik pamit. Bye, happy cuan, selamat hari Jumat, dan besok weekend. Bye-bye, happy holiday.